Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik, untuk malam ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang mikrotik ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang wireless. Kemudian sekarang kita akan pelajarin tentang firewall ya. Oke, untuk firewall sendiri ini labnya lumayan banyak ya. Tapi kalau misalkan eh, gampang mahamin konsepnya nanti bakalan lebih cepat lagi kalau untuk pembelajarannya gitu. Sebelumnya saya cek checklist kemampuan dulu ya. Untuk review lab 5-nya gimana nih? Maksudnya saya tawarkan sudah ada peminatnya. Oke Mas Riko, nggak apa-apa. Untuk yang ini eh, lab 5 kemarin gimana? Ada kendala atau enggak review lab 5-nya? Untuk Pak Avicenna aman kan ya? Karena belum saya cek, coba. Nanti saya cek. Kayak sih aman, Mas. Aman ya? Oke. Topologinya aman kan bisa semua ya? Maksudnya role yang saya perintahkan gitu ya? Bisa, Mas, bisa, bisa. Nah, oke. Kalau yang lain gimana nih? Ada yang udah ngajian belum? Oke. Em, saya harapkan udah semua sih. Oke. Kalau belum nggak apa-apa, silahkan nanti disusul aja ya, dipercepat nanti pembelajarannya. Karena nanti materinya akan numpuk terus gitu ya. Makin tambah. Oke. Kita akan belajar tentang firewall. Sini checklist kemampuan. Firewall udah dibuka belum ya? Oke, belum. Ini biar saya buka dulu. Nah, untuk firewall sendiri ini lumayan banyak ya, tapi nanti saya percepat gitu. Dari konsep, habis itu nanti hari ini langsung semua ya, dari 1 sampai 4 saya bahas semua karena bisa dibilang gampang lah gitu. Bisa dibilang gampang dan nggak terlalu bertele-tele gitu. Oke, ini tanggal 11 ya, tanggal 11 April, April 2022. Oke, oke. Sampai tanggal 4. Wah, Ctrl C. Oke. Atau kalau misalkan mau belajar lanjut tentang blok konten juga boleh. Nanti biar saya siapin dulu ininya. Eh Windows 7-nya, Windows 7 kliennya. Karena belum saya import ke dalam GNS-nya. Oke. Untuk lab yang firewall kali ini saya menggunakan ini ya. Menggunakan GNS 3 aja gitu. Karena saya malas setting routernya ya. Kemudian juga ini takutnya ini kan lagi Google Meet juga nanti malah ada gangguan gitu. Oke, untuk mempermudahnya kita menggunakan aplikasi GNS3, tapi lebih baik nyobain di perangkat langsung. Saya sih berharapnya gitu. Jadi nanti teman-teman nyobain itu pakai perangkat langsung kalau bisa, gitu. Karena kan untuk yang materi mana nih? Eh, yang akan kita pelajarin ini cukup satu router aja bisa gitu. Nah, nih topologinya kayak gini, gitu. Oke, yang pertama akan kita pelajari yaitu adalah firewall filter. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu tentang apa itu firewall ya. Oke, untuk firewall. Nah, mungkin kita semua di sini udah hampir semuanya tahu ya tentang firewall atau minimal pernah dengar lah atau coba matiin atau nyalain firewall yang ada di laptop gitu. Nah, itu kan kita kan kadang nggak tahu ya, ini fungsinya untuk apa gitu. Kita cuma matiin, kalau dimatiin nanti kita bisa akses website dan download sebebasnya mungkin gitu kan. Nanti kalau nyala itu nanti pas kita instalasi dan download file itu nanti bakalan ini ya, bakalan di
reject gitu, bakalan di reject karena takutnya mengandung suatu virus gitu. Makanya di Windows itu kalau misalkan kita mau install aplikasi bajakan atau apapun itu firewallnya harus kita matiin gitu. Termasuk kalau misalkan kita remote mikrotik gitu. Terkadang perangkat mikrotik itu kalau kita remote gitu, ada yang bisa langsung kita remote, ada juga yang kita harus matiin dulu firewall yang ada di laptop kita gitu. Atau juga ya udah gitu langsung aja kita config gitu. Cuman kan ya karena mikrotik ini kan ini ya istilahnya gini loh, ada perangkat yang terhubung secara langsung dengan si router dengan si laptopnya kita ini gitu, dan si laptopnya ini belum tahu ini MAC address-nya siapa, ini tuh perangkat apa gitu. Makanya dia mengambil tindakan untuk udahlah ini MAC address sekian ini nggak boleh di terima aja gitu, di reject. Makanya pas waktu kita buka Winbox itu dia nggak muncul-muncul gitu. Pas kita coba nyalain maksudnya pas kita matiin firewallnya, baru tuh kita bisa akses gitu. Nah, itu nama materinya itu input gitu ya. Jadi di filter sendiri itu ada 3 macam ya. Di filter ada 3 macam. Yang utama itu input, output, dan forward gitu. Oke, sesuai namanya, kalau input itu adalah paket yang masuk ke dalam suatu device atau perangkat gitu. Jadi nggak harus masuk ke router atau masuk ke klien, ke laptop gitu, ataupun masuk ke eh apa ya, ISP gitu. Jadi input itu bisa kita definisiin banyak gitu. Intinya paketnya itu akan masuk ke perangkat mana gitu. Kemudian ada lagi yang namanya output. Nah, kalau output ini adalah paketnya itu keluarnya dari mana gitu. Asalnya paket ini dari mana sih gitu. Jadi itu output itu istilahnya paket yang ngirimnya gitu. Nah, input ini yang si penerimanya gitu karena dia paket itu masuk ke dalam device tersebut. Kemudian ada juga yang namanya default forward. Bukan default forward, sorry. Itu mah wireless ya. Ada juga yang namanya eh apa namanya itu forward ya. Actionnya chain apa actionnya? Chain sorry. Chainnya forward. Nah, untuk chain forward ini apa mas? Gitu. Nah, untuk chain forward ini dia itu paket yang melewati router gitu. Sebenarnya nggak harus router sih. Misal antara klien dengan ISP gitu, kemudian ada klien dengan klien gitu. Kok contohnya di sini apa ya? Nah, ini contohnya di sini ada eh ini router saya ya. Sini ada PC1 dan PC2. Ketika saya coba ping nih dari PC1, saya coba ping ya. Dari PC1 ke PC2. Nah gitu. PC2 itu IP-nya 2.2. Nah, ini berhasil nih reply. Si PC1 bisa melakukan komunikasi dengan PC2. Yang berarti bahwa ini paketnya itu forward gitu. Karena dia tuh melewati si routernya gitu. Begitu pula ketika kita melakukan ping google.com. Ketika kita melakukan ping google.com, itu sebenarnya paketnya itu ini ya, udah melewati router kemudian mengarah ke ISP-nya gitu. Itu yang dinamakan paket forward gitu. Kemudian ada lagi paket input. Paket input itu sebagai contoh di sini biar gampang, saya coba ngeping dari PC1 ke router saya gitu, RB1 ini. Saya coba ping gateway-nya itu titik satu gitu. Ini siapa ya? Ada yang masuk nih sebentar. Oh udah ya. Oh iya saya udah nyalain auto. Ini saya coba ping 1.1. Nah nih, ini IP gateway-nya si yang PC1 ini. Nah ini berhasil nih, gitu. Nah berarti kesimpulannya gimana nih mas? Nah berarti kesimpulannya itu dia paketnya dari PC1 tujuannya atau inputnya adalah RB1. Nah inputnya nih ada di sini. Berarti outputnya ada di mana mas? Outputnya berarti ada di IP ini. Tuh, inputnya IP ini atau IP ininya nih, IP gateway-nya gitu teman-teman. Sampai sini paham?
gitu. Jadi paket output paket yang keluar, paket input paket yang masuk, paket forward yang melewati gitu. Itu singkatnya seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Biar karena untuk pembahasan firewall sendiri agak susah ya dimengerti gitu. Jadi kita bahasnya pelan-pelan. Gimana? Aman? Pak Visena, Mas Fadil, Mas Adit, Mas Riko aman ya? Mas Krisna nih. Halo Mas, Oke, nyimak kan ya? Masih nyimak? tenang Mas, masih nyimak Kak. Oke, Saya mau siap. sholat dulu. Siap. Oke. Sekarang kita lanjut. Tadi kan kita ini ya, apa namanya, bahas beberapa chain yang ada di firewall-nya Microtik, khususnya di firewall filternya gitu. Nah, kemudian kita akan bahas terlebih dahulu tentang konsepnya si firewall. Jadi firewall ini fungsinya itu untuk melakukan apa ya? Untuk melakukan perlindungan atau proteksi, kemudian melakukan filtering, kemudian melakukan penentuan paket, apakah paketnya itu eh, mau tujuannya kemana atau dari mana dan kemana gitu. Jadi kita juga bisa yang namanya nandain paket tuh kalau misalkan menggunakan firewall-nya si Microtik itu bisa menggunakan Mangle. Kemudian juga kita bisa melakukan limitasi bandwidth dengan firewall gitu. Dengan Mangle nanti kita tandai dulu paketnya, kemudian selanjutnya juga kita bisa melakukan blocking website atau blocking apa blocking website gitu. Blocking website, kemudian kita melakukan filtering agar misal contohnya di sini ada PC ini siswa lah gitu. Ini siswa, ini guru. Gimana caranya biar si siswa ini bisa ngeping ke PC 2, maksudnya ke PC guru tapi guru bisa ngeping ke PC 1 gitu. Nah, di Mirotic ini bisa semua gitu. Bisa dibilang firewall yang ada di Mirotic ini lumayan lengkap gitu. Walaupun bugnya pun juga ada gitu. Jadi jangan salah, di Mirotic itu bugnya juga lumayan cukup banyak di firewallnya gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang udah terbiasa ngonfig firewall, nanti bakalan sering tuh ketemu bug yang seharusnya rule-nya ini kenapa malah kalau dibalik rule-nya malah bisa. Tapi giliran nggak dibalik, maksudnya pakai rule yang sebenarnya malah nggak bisa gitu. Nah itu nanti kita bakal nemuin yang kayak gitu. Kembali lagi tergantung kepada resource routernya ya. Semakin banyak eh, konfigurasi maka semakin berat apa resource-nya gitu. Karena untuk firewall sendiri itu lumayan cukup banyak memakan resource CPU-nya si router gitu. Makanya kadang kalau di firewall itu kita juga harus melakukan apa ya, efisiensi gitu. Efisiensi dalam melakukan konfigurasi. Jangan sampai kita udah config banyak rule gitu, cuman rule-nya malah nggak jalan gitu. Kenapa rule-nya nggak jalan? Ya mungkin aja bisa disebabkan karena memorinya yang nggak kuat, CPU-nya nggak kuat gitu. Jadi kita pun juga harus pinter-pinter nih dalam melakukan konfigurasinya gitu. Oke. Kemudian selanjutnya eh taruh filter. Kemudian nih mendingan saya buka ininya aja deh. Winbox. Oh iya, sebentar. Saya download Winbox dulu ya karena baru aja saya hapus. Mikrotik.com. Oke, sebentar. Sebenarnya bisa aja sih saya akses di sini 192.168.1.0.126. Kayaknya sih bisa. IP address print. Oh, 128, sorry. 0.128. Nah, ini tetap saya download dulu ya ininya. Winbox-nya. Webfig. Webfig firewall. IP firewall.
Ada di menu IP ya dia. IP firewall. Nah, nih. Nih di filter 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini setiap masing-masing ini fungsinya pun beda-beda ya. Ada yang namanya firewall filter yang fungsinya untuk melakukan filtering. Sudah direcord? Alhamdulillah sudah. Gitu, tenang, aman. Oke. Mana tadi tuh? Saya download dulu deh Winbox-nya. Nah, ini filter rule. Nah, ini firewall filter ya. Untuk firewall filter itu berarti dia fungsinya. Nah, dulu deh, saya mau ini dulu deh, aplikasi. Oke. Taruh di download aja deh. Oke. Nah, kalau firewall filter rule ini fungsinya untuk melakukan filtering yang seperti saya kasih tahu tadi gitu. Filteringnya contohnya kayak apa aja tadi? Filteringnya untuk chain input, output, dan forward. Kemudian di filternya ini pun kita juga bisa menerapkan beberapa parameter yang lumayan cukup lengkap gitu. Dan juga kita bisa melakukan kombinasi firewall gitu. Misal filter rule dengan Mangle gitu. Jadi kita tandain dulu paketnya, paket mana yang harusnya diblok gitu. Itu bisa menggunakan kombinasi ya atau mixed gitu. Mix gitu, Mangle dan filter rule. Kemudian juga ada juga NAT gitu, network address translation. Mungkin ini akan kita bahas nanti, materinya khusus. Jadi nanti ini materinya khusus semua ya. Ada pokoknya ada pembagiannya. Kemudian ada Mangle, fungsinya untuk melakukan apa tuh namanya sebutannya ini ya, nandain paket gitu. Kemudian juga nggak hanya nandain paket, kita juga bisa nandain routing dan juga nandain koneksi gitu. Koneksi yang masuk ataupun koneksi yang keluar. Kemudian ada juga RAW. Nah, mungkin kalau misalkan udah coba ngonfig pakai RAW, kalau kita klik bikin baru, itu nggak jauh beda dengan Mangle lah. Karena dia ini sama gitu, sama-sama fungsinya untuk melakukan ini ya, apa penandaan paket. Cuman bedanya untuk di RAW sendiri ini dia tuh actionnya lebih sedikit. Cuman dia lebih stabil gitu. Kita akan jarang nemuin bug jika kita menggunakan RAW ini. Itu cuman ya itu ada beberapa kekurangan. Yaitu adalah actionnya lebih sedikit daripada Mangle. Gitu. Nanti kita coba bikin perbandingannya. Ada juga service port. Ini untuk service port sendiri nih saya belum coba ini ya config-configin gitu. Kalau connection ini untuk melihat koneksi yang masuk dan keluar, ada juga address list. Address list ini nanti istilahnya kita bisa buat sebuah list gitu. IP mana yang misal contoh saya mau buat ada apa namanya jaringan siswa gitu bisa koneksi ke web server gitu. Sedangkan gurunya nggak bisa akses. Nah, itu bisa nanti kita bikin listnya dulu IP-nya, IP sekian sekian sekian, kemudian kita kombinasikan dengan filter ya. Atau juga bisa semua sih. Address list ini bisa kita kombinasikan di NAT, di Mangle, RAW, dan lain-lain. Ada juga layer 7 protokol gitu. Nah, untuk layer 7 protokol ini dia itu fungsinya untuk melakukan blocking gitu. Jadi bisa melakukan blocking terhadap sebuah website, ya website aja gitu, website aplikasi gitu, yang layer 7 gitu. Tapi dia hanya sebatas blok ininya aja ya, application-nya aja. Seperti yang kita lihat, ini kan namanya application kan ya. HTTP itu application. Nah, ini seperti yang kita lihat ini kan application, ya intinya user interface-nya gitu lah. Atau tatap muka antar user dengan interface-nya. Kemudian di layer 7 ini berarti nggak ngeblok DNS-nya dong? Iya, nggak. Gitu. Nanti kita cobain aja. Oke, untuk itu sekilas review tentang firewall yang ada di Mikrotik ya. Gitu. Yang akan kita pelajarin sekarang terlebih dahulu adalah filter, gitu, filtering. Oke, sebelumnya ada pertanyaan?
Ini saya akan banyak-banyak sering nanya nih. Maksudnya nanya kayak gini, ada pertanyaan atau enggak? Belum ada, Mas. Oke, belum ada. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita akan coba melakukan yang namanya konfigurasi ini ya, firewall input gitu, filtering input. Nah, berarti filtering input ini apa nih, Mas? Berarti kalau firewall filtering input itu kita akan melakukan filtering terhadap paket yang masuk ke sebuah device atau perangkat gitu. Oke, sebentar, ada yang ngechat. Oke. Yang pertama, ketika kita melakukan filtering, nih, udah saya install belum ya tadi Winbox-nya? Udah ya? Nah, udah. Ini saya buka dulu. Klik connect. Nah, ini kita udah masuk ke tampilannya IP firewall. Nah, di sini kan lebih jelas ya. Nah, di firewall ini nanti kita bisa melihat beberapa pilihan gitu. Yang pertama ada yang namanya filter rule. Kita coba klik, kita akan mereview apa aja isinya gitu. Nah, untuk yang di filter rule, dia chainnya hanya ada 3 gitu. Ada forward, input, dan output gitu. Seperti yang saya jelasin tadi, yang forward itu fungsinya apa, input itu apa, output itu apa. Ya itu udah saya jelasin tadi ya. Yang akan kita bahas sekarang tapi adalah input gitu. Nah, ketika kita akan melakukan konfigurasi input ini, ada beberapa yang harus kita perhatikan gitu. Berarti kalau yang input ini adalah ininya ya. Itu kan input ini kan paket yang masuk ya. Berarti itu dia ada namanya in interface. Itu. In interface ini adalah paket yang masuk ke dalam interface tersebut gitu melalui Ether ya tapi. Jadi dia akan melakukan perhitungannya berdasarkan ini ya, portnya itu ya. Jadi portnya itu akan mendeteksi paket-paket yang masuk. Berbeda dengan source address dan destination address. Gitu. Dia akan melakukan penentuan paketnya di layar berapa tuh? Layar 3 ya. Kalau ini kan layar 2 kalau nggak salah. Gitu. Jadi beda ya. Jadi kita harus spesifik juga gitu ketika kita melakukan penentuannya nanti. Kemudian untuk chain input ini yang pertama itu nih saya mau ngonfignya pakai CLI aja ya. Kita ngonfignya pakai CLI. Nah, ini udah ada. Nah, ini pakai ini aja deh yang tampilan ini. Yang tampilannya lebih enak. Oke. Yang pertama, nih saya bersihin dulu. Oke. Perintahnya sebelumnya saya cek dulu IP firewall filter print. Nah, di sini belum ada konfigurasi filter apapun ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan penentuannya dulu nih. Jadi kita akan menentukan paketnya ini yang inputnya ini mau kemana gitu. Jadi tujuannya tuh mau kemana inputnya. Nah, di sini yang akan saya tentukan adalah dari PC ke RP1. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini kan saya coba ping ke gateway-nya ya 1 berarti ini kan inputnya ada di sini nih RB1 gitu. Jadi saya akan coba melakukan blokir paket ya. Coba blokir paket ICMP yang dikirimkan oleh PC1 ke RB1 ini gitu. Yang pertama perintahnya IP firewall filter, kemudian add, kemudian chain-nya. Nah, chain yang harus kita masukkan adalah input. Nah, itu kenapa input? Ya karena sesuai yang kita mau konfigurasi sekarang gitu. Paketnya itu adalah paket yang masuk ke dalam sebuah perangkat mana gitu. Nah, chainnya udah input, kemudian selanjutnya apa lagi nih yang harus kita terapin?
kita bisa menggunakan in interface ataupun out interface. Tapi di sini saya akan mencoba, karena ini paket ping ya, mendingan saya coba spesifiknya lebih menggunakan source address gitu, source address dan destination address gitu source addressnya. Nah, source addressnya ini itu adalah 172 168 16 gitu, 16.1.2. Ini adalah IP-nya si PC1 gitu. Kalau kita cek sini 16.1.2. Oke. Kemudian untuk di source address ini ada dua pilihan. Kita bisa melakukan penentuan IP-nya berdasarkan subnet gitu, atau misal slash gini, slash 24 gini, ataupun per IP gitu, per IP gitu. Kalau berdasarkan network berarti dia akan melakukan blockingnya satu network itu gitu. Jadi ketika satu network itu ngeping ke RB1 ya dia nanti tetap bisa gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah nah di sini akan saya coba kombinasikan dengan in interface gitu. In interface. Kalian juga bisa menggunakan destination ya, destination address. Tapi di sini saya coba kombinasikan source address dan in interface, apakah bisa atau enggak gitu. In interface-nya berarti berapa nih? Ether 2 berarti ya. Karena Ether 2 yang di sini nih. Paketnya itu masuknya ke interface Ether 2. Kemudian selanjutnya adalah action-nya gitu. Sebenarnya kalian bisa menentukan action-nya ini di awal ataupun di akhir. Kalau mau di awal berarti di sini add action-nya apa nih. Jadi ketika kita menentuin role, nah ini kita mau ngapain nih? Paketnya ini mau kita apain gitu. Mau kita drop atau mau kita accept atau mau kita reject atau mau kita kirim ulang gitu dan lain-lain. Nah, di sini kita coba untuk melakukan drop gitu, drop paket. Kemudian kita spesifikin lagi yaitu protokolnya gitu. Nah, jadi kalau protokolnya ini apa nih? Jadi kalau protokolnya ini adalah protokol yang akan kita blok gitu. Di sini yang akan saya coba blok adalah protokolnya ICMP gitu. Nah, di sini ada bug ya. Ini ada dua kayak gini, tapi biarin aja. Protokolnya ICMP. Kalau udah kita coba klik enter. Kemudian kita coba cek IP firewall filter print. Nah, di sini kita udah berhasil menambahkan satu rule baru ya. Dengan chainnya input, actionnya drop, protokolnya ICMP. Source address-nya berarti dia paketnya berasalnya dari 172.16.1.2. In interface-nya Ether 2. Gitu. Nah, kalau kita coba cek di sini pakai GUI aja tampilannya. Nah, nih. Kalau actionnya drop di sini dia silang ya. Kalau accept dia di checklist. Gitu. Kalau dia reject berarti tetap aja di silang. Sini kita bisa ngelihat ya. Ada beberapa parameternya, protokol yang di blok, kemudian ini interface-nya, kemudian ada paketnya. Nah, jadi kita bisa melakukan monitoring nih. Ketika paket itu ke blok, maka nanti akan masuk ke tampilan ini. Dan perlu saya ingatkan bahwa untuk firewall filter ini dia ngebaca role-nya dari atas ke bawah. Jadi ketika di atas ini ada firewall filter lagi, ada role lagi, misal role yang pertama accept, role keduanya drop, berarti paketnya bakal diapain tuh? Pasti bakal di accept dulu gitu, karena dia bacanya dari atas ke bawah. Dia hampir sama seperti dengan simple queue gitu. Simple queue yang ada di queue ini nih, limitasi bandwidth-nya itu. Dia ngebacanya dari atas ke bawah. Gitu. Makanya di sini kita bisa ini nih pindah-pindahin. Nanti kalau misalkan udah banyak role-nya bisa kita pindahin mau ke atas, mau ke bawah gitu. Nah, terus kemudian itu berpengaruh nggak Mas? Nah, itu berpengaruh gitu. Kemudian kita coba ya, kita coba ping dari PC1 ke RB1 gitu. Nah, ini PC saya. Ini saya coba ping ke RB1. Dan dapat dilihat di sini bahwa paketnya itu sudah berhasil di drop gitu. Kita bisa dapat melihat dari statusnya itu dia timeout gitu. Jadi
paketnya sudah di blocking ya. Jadi sudah di drop. Kalau misalkan ngeping ke PC 2 bisa nggak mas? Nah kita cobain ya. 16.2.2. Sorry. Nah dia tetap bisa ya. 2.2. Karena yang didefinisin itu adalah si ininya aja. Itu. Jadi ini interface-nya berapa, kemudian source address-nya berapa. Kemudian bisa juga kita pakai destination tuh tadi tuh. Ini. Nanti kita coba praktekin deh. Nah, ini berarti dia kasih ini tetap bisa gitu ini. Karena ini kan dia forward kan, bukan input ini dia. Dari sini ke sini forward namanya. Melewati routernya gitu. Gitu. Oke. Kalau misalkan di sini saya coba mendefinisikan in interface-nya pakai destination, apakah bisa atau enggak gitu. 172.16.1.1 apply. Oke. Oh ya, sebelumnya saya tunjukin nih. Nah, ini paket yang keblok tuh. 5 paket. Benar atau enggak 5 paket? Kita coba cek tadi. Nah, benar kan ya? Kalau dari sequence-nya kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah 5 paket yang dikirimkan. Gitu. Jadi bakal kelihatan nih di sini. Kita bisa monitoring. Oh, ada 5 paket. Total dalam 5 paket itu 420 byte. Nah, tinggal dibagi aja. 420 bagi 5 berapa tuh? Satu paketnya yang dikirimkan. Gitu. Oke. Kemudian tadi kan udah saya ubah kan ya parameternya. Parameternya tadi saya ubah dari in interface menjadi destination. Gitu. Saya coba menggunakan destination. Sekarang kita coba apakah bisa atau enggak. Gitu. Paketnya itu dia bakal tetap keblok atau enggak gitu ketika kita menggunakan destination. Kita coba. Oh, sorry. Satu. Dan dapat dilihat di sini juga hasilnya timeout ya. Kenapa timeout? Ya karena di sini malah kita definisinya tuh lebih mendetail. Kalau misalkan kita kombinasikan antara source address dan in interface, itu mungkin kita bakalan gecok gitu lah. Kegocek gitu. Nah, sini kita lihat nih input action drop protocol ICMP 1 source address-nya 172.16.1.2 ini interface attack 2. Kemudian sekarang itu adalah contoh kalau misalkan inputnya paketnya berasal dari PC1. Sekarang bagaimana kalau misalkan paketnya berasal dari internet gitu ya, dari internet ke atas nih, ISP-nya. Kalau kita perhatiin di sini IP address print dulu, kita cek. Di sini IP address-nya adalah 192.168.0.128 ya. Ini di attack 1 nih. Ini yang arah ke internet. Kalau kita coba, nah ini di sini ini laptop saya kan udah terhubung ke internet. Saya coba ngeping ke IP-nya si ini ya, IP-nya si Merotic-nya gitu. Merotic router saya ini. 192.168.0.128. Nah, ini bisa nih dia nih. Nah, ini berarti adalah tandanya paket yang masuk dari internet ke RB1 gitu. Nah, ini paketnya berasal dari internet gitu. Kalau misalkan kita monitoring di sini adanya di connection. Nah, nih. Source address-nya itu 105. Nah, ini bisa 105 benar atau enggak? Kita coba cek. IP config. IP config. Kita coba. Nah, beneran ya. Sini saya menggunakan Ethernet, dia 105 gitu. IP-nya saya gitu. Saya coba ping lagi ya deh untuk memastikan. Kita pantau di sini, kita monitoring. Kita bisa ngelihat di sini paket yang masuk. Nah, nih. Ada 4 paket. Itu 1, 2, 3, 4. Nah, nih di sini ada 4 paket yang masuk gitu. Dan di sini untuk setiap flagsnya itu beda-beda. Ada C, ada SC, SAC dan confirm. C ini confirm, paket yang udah dikonfirmasikan berarti dia udah IP ini udah dikenali gitu.
Kemudian ada juga assured confirm send reply gitu. Nah, nanti coba pelajarin masing-masing kayak gitu. Nah, sini ada port 80. Nah, ini port 80 kenapa ada nih? Padahal di sini kita nggak ada HTTP. Kenapa? Karena tadi kita masih melakukan remote. Nah, ketika kita masih melakukan remote, ini kan HTTP itu kan dia portnya 80 ya. Nanti koneksinya bakalan ada terus di sini nih. Sekarang kita coba matiin. Dia hilang apa enggak? Gitu. Nah, nih, yang tadi hilang tuh satu tuh. Tinggal sisa satu doang nih. Kayak gitu. Mungkin ini, nah, dapat dilihat sini dia langsung hilang semua kan ya. Port 80-nya itu. Jadi connection ini cukup membantu untuk melakukan monitoring itu paketnya dari mana dan dari asalnya dari mana mau kemana. Kemudian akan saya coba melakukan drop terhadap paket yang dari internet. Itu. Tadi kan nih IP-nya saya 105 ya. Saya coba tambahin IP firewall filter add chain-nya input, kemudian action-nya di drop, kemudian protokolnya ICMP. Nah, di sini kalau kayak gini saya mendefinisikan semuanya gitu. Maksudnya bukan semuanya, saya mendefinisikan dari awal gitu, lebih spesifik seperti itu. Source address-nya dari 192.168.0.105. Kemudian destination address-nya adalah si IP-nya router 192.168.0. Berapa tuh tadi? 128. Tuh enter. IP firewall filter print. Nah, di sini kita udah berhasil menambahkan role baru gitu. Nah, ini source address-nya 105. Gitu. Sekarang kita coba ping lagi nih dari sini. Kita coba ping ke IP-nya si router. Dan dapat dilihat di sini dia request timeout. Kenapa request timeout? Ada yang tahu? Ya karena udah diblok. Seperti itu. Ini kalau kita cek di sini dia paketnya jalan ya. Ada 3 paket yang keblok. Oke, nah ini lama nih. Nggak bisa di cancel. Nah, oke 4 paket yang udah keblok. Kemudian selanjutnya adalah ini kan yang kita protokol yang kita yang kita blocking itu adalah protokol ICMP ya. Nah, bagaimana jika protokol yang kita blok ini kan ICMP? Nah, bisa nggak sih kita nge-remote dari sisi IP ini? Gitu. Sekarang kita coba 192.168.0.105. Portnya 22. Saya coba remote-nya melalui SSH. Kita open. Oh, refuse ya. Sudah terputus. Bentar, saya coba IP address. Sorry. IP service. Pastiin nyala dulu. Oke. Telnet. Saya coba remote pakai telnet ya. 192.168.0.128. Nah, bisa. Tadi kenapa SSH-nya nggak bisa ya? Apa saya salah nulis? 192.168.0.128. Nah, bisa. Admin. Nah, ini kenapa masih bisa di remote? Gitu. Padahal udah kita blok. Kenapa dia yang tahu? Alasannya? Karena protokol yang dijalankan oleh SSH itu dia bukan ICMP. Gitu. ICMP itu hanya protokol yang digunakan untuk melakukan pengiriman paket pengecekan. Gitu. Hanya pesan singkat. Gitu. Kalau misalkan protokol yang kita blok itu TCP, mungkin SSH-nya ini nggak akan bisa kita remote lagi. Sekarang kita coba buktikan ya. Tapi sebelumnya, ini kita kalau mau mastiin port-portnya gitu, TCP atau protokolnya apa gitu. Port and protocol.
port and protocol. Oke, nah sini lengkap ya yang dari Wikipedia. Di sini dua-dua SSH. SSH itu protokol yang digunakan adalah TCP atau UDP dan UDP. Gitu. Nah, ini bisa kita pilih salah satu. Apa yang mau kita blok? TCP-nya kah atau UDP-nya? Gitu. Sekarang yang akan saya coba blocking adalah TCP-nya. Gitu. Karena di sini dia nggak bisa dua ya. Nah, ya nggak bisa dua nih kalau di sini. Kalau mau nggak mau kita harus bikin role baru gitu. Kalau misalkan UDP-nya juga mau diblok. Nah, ini TCP yang saya coba blok. Oh, sorry. Jangan yang 172, yang ini. TCP. Apply, oke. Sebelumnya saya coba pastikan apakah dia itu ngirim paketnya udah bisa lagi atau belum. Seharusnya sudah bisa karena paket ICMP-nya sudah tidak diblokir lagi. 128. Nah, bisa kan ya? Kalau kita lihat sini paketnya, ini kan paket yang bekas tadi ya. Ini saya reset dulu. Saya hapus. Kita coba lagi. Paketnya pastikan paketnya nggak ada yang masuk nih. Nah, oke. Kemudian sekarang saya coba. Tadi kan yang saya protokol yang saya blocking TCP ya. Kita coba remote menggunakan SSH 192.168.0.128. Portnya 22, connection tipenya SSH. Kita coba klik open. Oke, kita tunggu. Nah, sini dapat dilihat nih, paketnya udah mulai masuk nih. Nah, ini paketnya udah keblok. Gitu. Tapi kita tunggu aja ya. Pastiin bahwa benar-benar keblok. Nah, ini biasanya ada tulisannya connection refuse. Tuh. Nah, nih inaktif ya langsung ya dia ya. Karena ya sudah diblok gitu. Kalau kita cek di sini pun dia paketnya udah jalan. Gitu. Ada jadi paket yang diblok ini adalah paket yang mencoba untuk mengakses SSH-nya si router mikrotiknya. Gitu. Jadi ada 5 paket ketika kita melakukan koneksi awal. Dengan SSH itu 5 paket yang dikirimkan. Ada yang chat ya. Izin meninggalkan. Oke. Semoga cepat sembuh Mas Krisna. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau misalkan telnet, bisa nggak nih Mas kita remote pakai telnet? Kita cobain aja. 192.168.0.128. Dan sini dia paketnya lagi-lagi jalan. Kenapa? Karena yang kita definisikan di sini hanyalah protokol. Ketika kita melakukan pendefinisian protokolnya misalkan TCP, jadi bakal ngeblok semua protokol yang menggunakan semua port yang menggunakan protokol TCP itu, kecuali kita definisikan source portnya. Source port ini berarti sumber portnya dari mana. Kalau misalkan yang kita definisikan dua-dua SSH, ini kan SSH ya. Sekarang saya coba remote lagi, bisa apa enggak? Nah, bisa kan? Gitu. Karena yang diblok hanya SSH saja. Tapi kalau misalkan nggak saya definisikan, apply. Kita coba. Nah, ini udah nggak bisa lagi nih. Udah, ini saya ketik nggak bisa. Gitu. Kita coba konekin deh. Telnet 192.168.0.128. Nah, dia paketnya akan jalan. Seperti ini. Gitu. Nah, ini paket yang keblok. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di firewall filter ini jadi kita bisa coba apa namanya, kita definisikan gitu. Port ini gitu. Dia bisa ngeping atau enggak dan lain-lain. Kemudian kita bisa lengkap ya kalau di mikrotik ya. Di sini di filternya itu ada source address, kemudian protokolnya yang mau diblok, portnya berapa, in interface, out interface, dan in interface list. Mungkin nanti ini akan saya ajarkan juga, tapi cuma mungkin nanti ya. Ada paket mark, connection mark, routing mark gitu. Nah, ini yang fungsinya nanti. Ini dikombinasikan dengan Mangle ya. Kalau ini connection mark, routing mark, paket mark, ini pokoknya yang ada dalam tabel ini nih, yang dalam kotak ini nih.
itu dia berada dalam kombinasi dengan Mangle. Kalau ini connection state gitu. Nah, ini untuk connection state ini materinya khusus lagi, nanti ada lagi. Kalau di advance dia lebih lengkap ya. Kita bisa blocking berdasarkan TLS, kemudian TCP flags-nya. Sini jadi banyak, fin, ACK, SYN. Tuh, nah ini biasanya untuk melakukan ini ya. Misal kita mau biar si routernya nggak bisa diakses oleh jaringan publik, kayak maksudnya ada serangan DOS dan lain-lain gitu. Kita bisa penerapan TCP flag, kemudian ada juga ICMP option. Nah, sini kita bisa ngatur TTL-nya kita. TTL ini time to live ya. Jadi kita bisa ngatur nih. Jadi time to live itu kan berdasarkan ini ya, berapa router yang dilewati itu. Nah, nanti kita bisa nentuin ketika kita bangun ISP, kita pengen si kliennya kita ini dia nggak boleh ngedistribusin internetnya lagi ke tetangganya ataupun ke siapa lagi. Jadi misal dia punya satu access point. Nah, kemudian dia iseng nih, dia punya router, kemudian dia mau jualan dan itu dicolokin ke si router Mirotic-nya gitu. Nah, nanti itu si router keduanya itu setelah Mirotic-nya itu nggak akan bisa terkoneksi ke internet. Itu karena udah kita setting TTL-nya gitu, time to live-nya. Gitu. Itu lumayan berguna ketika kita mau bangun ISP gitu. ISP yang mana kita nggak pengen ada kompetitor baru gitu. Kadang ada customer yang beli maksudnya beli paket banyak, kemudian sama dia malah dijualin lagi gitu. Itu kita bisa penerapan seperti itu di firewallnya Mirotic gitu. Oke, masih ada waktu, kita lanjut ke materi output ya, chain output. Nah, berarti chain output ini adalah paket yang keluar ya. Paketnya itu keluarnya dari mana, mau ke mana gitu. Oke. Untuk output ini sebenarnya gampang aja ya konfigurasinya. Yang pertama kita konfigurasikan itu adalah, sekarang kita coba output. Nah, di sini IP firewall, saya coba hapus dulu deh keduanya. Tuh, oke. IP ini udah masuk pakai tampilan saya lainnya. Sebentar, ini saya biar lebih gede aja tulisannya. Minimize, oke. Nah, berarti kalau output itu gimana, Mas? Kalau output itu adalah paket yang keluar gitu. Paketnya keluarnya dari router misal, atau paketnya keluar dari PC1. Nah, itu bisa mau kita reject, mau kita blocking, atau mau kita drop. Itu pilihannya ada banyak. Oke, yang pertama untuk melakukan konfigurasinya itu gampang ya. IP firewall filter, add chain-nya output, kemudian yang kita masukkan apanya nih? Out interface-nya. Gitu. Atau juga bisa destination-nya. Oh, bukan destination, sorry. Out interface paket yang keluar berarti bisa pakai source gitu. Kemudian protokol yang akan diblok. Out interface-nya belum kita pilih. Out interface-nya berapa nih? Misal. Contohnya out interface-nya adalah interface Ether 2. Gitu. Kemudian protokolnya ICMP, action-nya di drop. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah udah ya, itu aja. Action-nya di drop atau bisa juga kita reject. Gitu kan. Tapi sini saya pilih drop aja. Kemudian kita coba lakukan verifikasi IP firewall filter print. Sini kita udah menambahkan filter baru ya. Chain output, action-nya drop, out interface-nya. Nah, ini in interface-nya nggak saya definisiin. Gitu. Sekarang saya coba out interface Ether 2. Ether 2 itu kan adanya di sini ya. Berarti dia mengarah ke PC1. Yang berarti maka kita akan melakukan blocking terhadap paket yang dikirimkan oleh router 1 ke PC1. Jadi si router ini nggak boleh
ngirim paket ke PC 1 karena dianggap berbahaya gitu. Bisa atau enggak? Nah, sekarang kita coba ping ke IP kliennya ya. 16.1.2. Dan dapat dilihat di sini paketnya reject. Gitu. Ini maaf, ini kepotong. Nah, paket rejected. Kenapa paket rejected? Karena paketnya itu udah ditolak gitu. Si paket yang berasal dari si router kita itu nggak dibolehin keluar. Itu simpelnya kayak gitu. Kalau ketika kita menggunakan chain output gitu. Jadi paket yang ada di sebuah device mana, jadi dia nggak boleh keluar ke mana-mana gitu. Atau bisa juga kita balik. Contoh PC 2 deh gitu. Sini IP firewall filter. Saya coba ngeditnya pakai CLI deh. IP firewall filter. Kemudian out interface saya ubah jadi Ether 3. Di Ether 3. Atau jangan Ether 3, bisa juga kita pakai source address gitu. IP firewall filter set 0. Kemudian out interface-nya ini kita gini ya, kalau misalkan mau kita hapus gitu, kayak gitu caranya. Kemudian source address-nya adalah 172.16.2.2. Enter. Kenapa nih? Out interface. Oh, out interface-nya nggak bisa ya? Nggak bisa kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita hapusnya pakai GUI-nya. Oke. IP firewall out interface-nya. Nah, ini kita ini. Source address-nya 2.2. Sekarang kita coba ping dari RB1 ke PC2 172.16.2.2. Nah, ini kenapa bisa, Mas? Karena yang kita lakukan blocking adalah paket yang berasal dari PC2 ke klien-klien ataupun perangkat-perangkat yang ada di sini. Gitu. Jadi si PC2 ini nggak boleh ngirim paket ke sini, nggak boleh ke sini ataupun ke internet. Gitu. Sekarang kita coba PC2-nya. PC2-nya kita coba ping ke IP gateway-nya. 172.16.2.2. Nah, ini kenapa kayak gini nih? Apakah ngebug? Oh, masih bisa ya. Sekarang kalau kayak gitu kita definisikan. Kalau masih bisa juga, kita definisikan firewallnya destination address. Itu destination address-nya di sini kita definisikan adalah 172.16.2.1. Apply. Oke. Saya belum pernah nyoba sih sebenarnya kalau misalkan out interface dikombinasikan dengan ini. Tapi kita cobain aja. Gitu. Seharusnya sih bisa. Kemudian mana nih tadi? New terminal. Oh, sorry. SolarWind. Oh, masih bisa ya. Berarti dia bisa melakukan blockingnya terhadap out interface gitu. Dia melakukan blockingnya berdasarkan interface. Out interface-nya berarti bisanya. Misal Ether 3. Tuh, output. Kalau Ether 3 berarti kita nggak bisa ngeping ya ke kliennya. Nah, ini paket rejected. Itu adalah contoh konfigurasi menggunakan chain filter output gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah forward gitu. Forward itu berarti dia paket yang melewati router ya. Sebelumnya di sini mau saya hapus dulu. Nah, paket yang melewati router. Oke, kita pahami ya. Ingat-ingat, paket yang melewati router. Berarti paket yang melewati router itu contohnya ada banyak ya. Misal dari PC 1 mau ngeping ke PC 2. PC 1 mau ngeping ke internet. Gitu. Itu adalah contoh paket forward. Nah, sekarang saya coba bikin rule untuk filter forward gitu. Yang pertama yang akan saya coba itu untuk jaringan lokalnya gitu. Jadi PC 1 nggak boleh ngeping ke PC 2. Itu bisa kita coba config. Perintahnya IP firewall filter
add chainnya forward. Chainnya forward, kemudian actionnya. Actionnya di sini kita definisikan. Actionnya itu apa? Actionnya di sini kita pilih drop aja. Drop, kemudian protokolnya ICMP. Selanjutnya adalah source address. Source address. Nah, source address ini berarti dia paketnya ini berasal dari mana? Gitu. Nah, ini paketnya berasal dari IP 172.16.1.2. Kemudian destination-nya adalah 172.16.2.2. Oke. Kemudian kalau udah kita enter, nah kita lakukan verifikasi IP firewall filter print. Jadi sini dia chainnya forward ya. Berarti dari PC1 ke PC2, kemudian actionnya drop. Berarti kalau actionnya drop itu PC1 nggak bisa ngeping ke PC2 ya, paketnya akan ditolak. Kemudian ada juga protokolnya ICMP. Jadi yang akan diblok adalah protokol ICMP, sumbernya dari PC1, tujuannya adalah PC2. Sekarang kita coba. Tapi sebelumnya kita nonaktifkan dulu nih filternya. Gitu. Ini kita nonaktifkan. Kita disable dulu. Kita coba pastikan bahwa PC2 dan PC1 ini masih bisa saling terhubung ya. 1.2. Nah, oke, untuk PC2 bisa berkomunikasi dengan PC1 dan PC1 bisa berkomunikasi dengan PC2. Oke. Ini bisa nih. Sekarang contohnya ini adalah topologi kali ini adalah ini siswa, ini guru. Siswa nggak boleh ngaping ke guru gitu. Oke. Sekarang kita coba nyalain. Sekarang kita coba lakukan pengujiannya. Ini PC1, ini PC2. PC1, sekarang kita coba ping ke PC2 apakah bisa atau enggak. Dan dapat dilihat di sini dia sudah diblok. Gitu. Kalau kita lihat juga di sini paketnya dia berjalan ya. Total ada berapa paket nih? Ada 5 paket ya. Kalau di sini dia yang dikirim ada 5 paket. Gitu. Dan ini udah berhasil di diblok gitu. Kemudian selanjutnya adalah apakah si guru ini bisa ngeping ke PC1 atau enggak? Sekarang kita coba. PC2 ngeping ke PC1 bisa apa enggak? Dan dapat dilihat juga di sini adalah timeout ya. Kenapa timeout? Karena dia juga ikutan keblok gitu. Walaupun source address-nya yang kita definisikan di sini bukan dari 2.2 gitu. Nah, kalau misalkan si guru bisa ngeping ke PC1 gimana caranya? Itu caranya kita tambahin namanya forward lagi. Source address-nya nggak usah kita tambahin baru, kita copy aja. Klik kanan, copy. Ada nggak nih copy? Nah, copy. Sekarang kita balik 2, oke, 1. Jadi tujuan sumbernya dari PC2, tujuannya PC1. Actionnya kita accept, apply. Oke, berarti untuk yang accept kita naikin ke atas ya. Gitu. Kemudian selanjutnya kita coba ping. Dan dapat dilihat di sini masih nggak bisa. Kenapa masih nggak bisa? Jadi ketika kita bikin rule seperti ini, kita harus melakukan yang namanya konfigurasi connection state gitu. Dan di connection state itu dia ada macam-macam lagi tuh. Ada macam-macam namanya. Ada invalid, new, established, dan related. Nah, jadi fungsinya si connection state ini adalah kita akan melakukan penandaan paket yang berlalu lalang gitu. Paket invalid yang berlalu lalang. Jadi kita harus tandain dulu paketnya. Apakah paket ini udah dikenali atau paket ini paket yang nggak jelas dari mana atau paket ini yang sudah dikenali koneksinya gitu. Sehingga dia diperbolehkan untuk melakukan komunikasi. Seperti itu. Jadi kalau kayak gini nggak bisa ya. Jadi kita harus melakukan penerapan yang namanya connection state juga. Gitu. Dan materi untuk connection state itu khusus ya, nanti ada lagi. Gitu. Jadi tenang aja. Oke. Ini kita hapus.
Kemudian selanjutnya adalah kita juga bisa ini ya, melakukan blokir yang arah ke internet. Misal kita mau blokir YouTube gitu, IP-nya YouTube atau detik.com, biar kita nggak bisa ngeping ke IP-nya mereka lagi. Itu bisa. Yang pertama, ini PC1. Sebelumnya dari PC1 saya coba ping ke detik.com. Oh ya, belum saya bikin firewall filter. Saya bikin filternya dulu. Maksudnya NAT, sorry. IP firewall NAT add chain source NAT out interface-nya adalah ether 1 action masquerade IP firewall NAT print. Oke. Apakah kliennya bisa ngeping ke 88 dulu? Oke, IP DNS 888. Show IP. Jadi kita setting IP DNS-nya dulu nih biar bisa ke Google. Oke, udah bisa. Sekarang kita coba ping detik.com. Ping detik.com. Oke, detik.com dia apa nih nama ininya ya? Apa emang nggak bisa diping? Bentar, saya coba dulu. Ping detik.com. Bisa. Ini kenapa nggak bisa nih? Ping detik.com. Oke lah. Apa ya? Ping www.detik.com. Atau IP-nya aja. IP-nya 103. Ini, oke. Ping. Oke, bisa. Kalau ngeping ke sini bisa ya. Sekarang kita coba kalau misalkan kita melakukan blokir yang ke arah internet, bisa atau enggak. Gitu. Jadi si PC1 nggak bisa akses detik.com gitu. Ini sebagai contoh, saya pakai ini dulu ya untuk blok kontennya untuk materi besok gitu. Jadi kita sisain. Berarti kita bikin filternya baru lagi. Oke. Perintahnya IP firewall filter. Add chain-nya forward. Kemudian action-nya di drop. Kemudian protokolnya adalah ICMP. Kemudian source address-nya. Nah, ini kita definisikan source address-nya adalah dari 172.16.1.2. Kemudian destination-nya. Destination address-nya tadi udah kita copy ya, IP-nya detik. Paste. Wah. Malah nggak ke copy. IP firewall. Nah, ini belum selesai ininya ya. Saya lanjutin dulu. Tadi IP-nya berapa nih IP-nya? Let's look up detik.com 103.211. Oke, apply. Oke. Ini sebelumnya saya disable dulu. Saya mau mastiin ulang apakah masih bisa apa enggak. Oke, masih bisa ya. Sekarang saya coba blok gitu. Oke, ini sini udah saya blok. Habis itu sekarang kita coba ping lagi apakah bisa apa enggak. Oke, dia udah timeout ya. Maka kalau udah timeout kayak gini, dia udah nggak bisa ngakses si detik.com. Tapi berdasarkan IP ya, gitu. Untuk layar 7-nya dia bakal tetap bisa ngakses. Gitu. Jadi kalau kita mau, ini yang kita blokir hanya adalah IP berdasarkan ini, berdasarkan DNS-nya mereka. Gitu. Jadi DNS-nya si detik.com kita blok. Gitu. Kalau misalkan si kliennya nggak bisa ngakses detik.com, berarti nanti kita kombinasikan lagi dengan yang namanya konten, ataupun juga bisa kita kombinasikan dengan yang namanya layer 7 protokol. Itu besok akan kita coba.
kita akan coba ngeblok YouTube dan juga coba melakukan ini ya, ngeblok detik.com. Jadi bagaimana caranya si kliennya ini dia nggak bisa ngakses detik.com, nggak bisa ngakses YouTube ataupun situs-situs yang berbahaya lainnya gitu. Jadi ini lumayan berguna ilmunya ketika kita terapkan di sekolah-sekolah ya, agar si siswanya pun juga terpantau. Biasanya saya sering melakukan konfigurasi ini kalau misalkan di ISP. Ada ISP yang uh, nawarin paket gaming gitu. Ada paket gaming gitu. Nah, di paket gamingnya itu jadi kalau mau biar bisa internet, bisa main game juga, wifi-nya itu kita harus nambah lagi gitu. Jadi ketika dia nggak nambah paket itu, kita blok IP, misal IP gamenya si ini uh, Mobile Legend lah gitu, Mobile Legend saya blok DNS-nya, kemudian layar 7-nya juga diblok. Nah itu nanti dia nggak akan lagi bisa main game Mobile Legend lagi menggunakan wifi-nya kita. Jadi kalau mau nggak mau dia harus berlangganan dulu, berlangganan paket gaming gitu. Nanti baru saya buka itunya, apa namanya, blokirannya gitu. Dan itu bisa kita terapkan ya di sekolah juga, bisa kita terapkan. Jadi misal di sekolah kita mau bikin, gimana caranya, kan kadang di sekolah itu kita nggak dibolehin bawa HP ya, kadang nanti siswanya nonton YouTube atau macam-macam dan lain-lain atau main game. Nah nanti di sekolah kita bisa tuh kita sediain wifi, tapi gimana caranya si siswa ini hanya bisa akses untuk internetan belajar aja gitu. Jadi si siswa nggak boleh akses YouTube, si siswa nggak boleh akses game. Itu nanti IP gamenya kita blokir semua. Jadi si siswa cuman bisa pakai internetnya itu hanya untuk ini aja, eh melakukan apa namanya internet belajar gitu. Nah itu bisa bisa banget itu dengan Mirotic seperti itu. Oke, untuk materinya hari ini sampai itu aja. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Oke, udah 1 jam. Gimana, ada pertanyaan yang lain? Mas Padil, ini yang sekolah-sekolah aman? Mas Padil, Mas Adit. Oh, Mas, saya udah pernah tuh nyoba yang itu, yang ngeblok itu. Kawan saya kan kadang kalau di sekolah pakai wifi tuh, saya blok aja tuh YouTube, Bisa. Facebook, dan lain-lain. Bisa. Nah, iya, itu mau penerapannya Mas Adit pakai apa? Pakai layar 7 protokol atau pakai konten? Enggak sih, enggak pakai layer 7 protokol itu. Pakai konten ya? Iya. Iya, pakai konten tuh juga bisa. Gitu. Cuman yang ngerti yang di konten doang, yang layer 7 belum. Enak nih besok yang ada layer 7. Ya, kalau di konten emang lebih gampang. Cuman nggak enaknya kalau misalkan dengan konten itu kadang kita nggak bisa ngeblok website-website yang udah besar kayak contohnya YouTube gitu. Kadang tapi bisa juga konten itu bisa ngeblok ini apa namanya YouTube itu. Iya, iya, Mas. Jadi untung-untungan sih. Kadang bisa, kadang enggak. Kalau misalkan pakai konten itu. Kalau misalkan mau lebih apa ya? Lebih afdol, lebih uh, manjur itu pakai layar 7 gitu Mas Adit. Oke, oke, oke. Besok ya, Mas, layer 7. Iya besok kita akan bahas besok. Jadi kita simpen aja nih biar pada penasaran. Kalau saya bahas sekarang semua nanti malah ini lagi nggak dipelajarin gitu. Jadi saran saya kalau misalkan mau jago apa namanya, mau jago firewall itu coba-cobain aja semua parameter yang ada di sini gitu. Nanti kalian bakal tahu sendiri fungsinya ini untuk apa, fungsinya untuk apa nih. NTH untuk apa, NTH ini untuk load balancing, kemudian untuk limitasi juga bisa gitu. Limitasinya bisa kita tandain limitasinya berapa per second. Ini kan paketnya kan 1 per second. Nah ini bisa aja kita misal 2 per second gitu. Jadi sekali kalau kita tadi kalau kita cek itu kan dia requestnya satu-satu ya,
pas kita ngeping 1 2 3 4 5 gitu. Nah, kalau misalkan ininya kita naikin misal 2 per second. Jadi dalam 1 second itu dalam 1 detik dia bakal ngirimin 2 paket. Nah, itu bakalan lebih cepat lagi internetnya. Cuman kekurangannya paket internet kita bakalan lebih cepat habis gitu kalau misalkan kita menggunakan kuota. Seperti itu. Hotspot, PSD, destination address type, time. Kalau time ini, nah ini bisa juga kita terapin yang namanya time. Nah, time ini apa nih? Jadi time ini kita bisa nentuin. Jadi ngeblokirnya ini mau jam berapa aja gitu. Misal di jam sekolah, di jam belajar dari jam 7 sampai jam 9 siswa nggak boleh akses YouTube. Kemudian dari jam 9 sampai jam 10 pas waktu istirahat itu siswa boleh akses YouTube. Kemudian selanjutnya diblok lagi. Nah, itu bisa banget kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu atau gimana kayak gitu. Jadi silakan dieksplor aja gitu. Kalau misalkan udah tahu bakalan Kalau aku malah di asik. apa semua Mas, di blok sampai selamanya. Ya itu bisa itu. Itu kalau misalkan nggak kita definisin tuh dia ngeblok selamanya itu. Iya. Iya itu terserah sih kalau maunya gimana gitu. Itu tergantung nanti kebutuhannya kita di lapangan gitu. Jadi bisa kita tentuin juga. Jadi di jam berikut ini nggak boleh, siswa nggak boleh akses ini, nggak boleh akses ini. Kemudian di jam segini boleh gitu. Boleh main gamenya misal di hari Sabtu aja gitu. Di hari Sabtu kan ini ya live duluan. Oke, siap Budia. Atau juga misal gini, di hari Sabtu itu kan siswa kadang masuk ya. Apa namanya ya? Itu sebutannya saya lupa. Nggak pernah datang. Kalau setiap Sabtu itu apa? Kalau yang nggak belajar itu loh. Yang pramuka dan lain-lain itu sebutnya apa? Apa ya? Ekstrakurikuler enggak? Ya, ekstrakurikuler. Eskul ya? Ya, ekskul. Udah lama nggak eskul. Nah, di eskul itu nanti kita ini bisa kita tentuin tuh. Jadi pas dari hari Senin sampai Jumat mereka nggak boleh akses YouTube, tapi di hari Sabtunya boleh. Itu di hari Sabtunya boleh akses YouTube, boleh nonton film, kemudian boleh main game dan lain-lain. Itu bisa banget nanti kita terapkan. Nanti kita cobain aja deh. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu luang kita ngoprek khusus apa namanya explore parameter yang ada di filter ini gitu. Karena ini ada banyak banget. Kalau misalkan kita bahas semua bakalan panjang gitu. Ada source MAC address, jadi kita juga bisa ngeblokir berdasarkan MAC address. Kemudian ada PCC. Nah, mungkin PCC nggak ada yang pernah dengar. PCC untuk load balancing juga. Kemudian connection byte kita bisa ngebatasin. Kemudian ada konten. Nah, seperti yang Mas Adit bilang tadi kalau misalnya mau pakai konten gitu. Kemudian bisa destination address list. Nah, biasanya saya melakukan blocking YouTube itu pakai ini. Saya bikin address listnya dulu. Kayak gini nih caranya nih. Caranya itu cepat, singkat. Nih address list kita tambahin namanya YT. Namanya bebas lah ya. Nah, di addressnya yang kita tambahin adalah domainnya si YouTube. Gitu. www.youtube.com. Maka nanti secara otomatis dia bakal nambahin sendiri kayak gini nih. Keren kan? Gitu. Cuman kadang-kadang kalau misalkan kita ngeblok berdasarkan domain berdasarkan DNS-nya YouTube, itu nanti kita nggak bisa ngakses Google juga gitu. Karena ada beberapa spekulasi sih sebenarnya. Karena YouTube dan Google itu satu perusahaan, mungkin aja dia DNS-nya itu nyatu gitu. Ada server autoritatifnya sama server untuk forwardingnya gitu. Jadi ketika kita blok YouTube malah si Google-nya juga ikutan keblok. Itu saya sering nemuin kasus kayak gitu. Saya ngeblok, misal saya bikin server cluster lah gitu. Server cluster saya mau ngeblok yang apa namanya? Yang DNS yang di atasnya DNS forwardingnya saya blok, malah yang DNS lain-lainnya nggak bisa saya akses gitu.
Jadi untuk penentuannya juga harus ini ya, benar gitu. Ini kalau kita hapus ini aja nih, hilang semua. Kalau Mobile Legend, nah cari aja Mobile Legend. IP. Nah ini kumpulan IP address list game Mikrotik. Tuh banyak kan ya di sini ya. mobilelegend.net gitu. Nah, sini saya coba garena.com aja deh. Garena.com. Apakah otomatis ditambahin? Nah, nih IP-nya Garena langsung muncul kan ya. Oh, baik, Mas. Oke, siap. Turut berduka cita ya. Semoga cepat sembuh. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini kalau misalkan mau ngeblok apa namanya game ya. Ini saya sering pakai ginian nih kalau untuk ISP. Ini diblok aja ininya nih. Tencent.com biar nggak bisa main PUBG M. Kemudian Garena biar nggak bisa main PB. Ada banyak sih. Ini caranya kalau biar cepet di Ctrl A. Oh nggak bisa ya. Ya kita copy lah. Ini. Copy habis itu kita langsung aja paste. Atau enggak kita backup restore. Itu nanti otomatis ketambah di address listnya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih sampai sini yang lain? Mas Riko aman? Kemudian Mas Padil. Aman, Mas? Aman, Mas. Oke, nyimak kan ya? Nyimak masih, Mas. Masih nyimak. Oke, nyimak. Untuk Pak Visena gimana, ada pertanyaan, Pak? Untuk firewall? Belum ada, Mas. Aman nih. Oke, nanti tinggal di labin aja atau dipraktekin aja ya untuk materi yang firewall filternya gitu. Karena gampang kan ya. Oke, mungkin itu aja. Saya matiin dulu.